Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya mingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya kerjaannya, yang masih studinya, dan rezekinya juga lancar-lancar juga teman-teman. Kembali lagi dengan gua bermonolog di sini teman-teman. Mungkin setelah beberapa episode kita ada yang maze-maze, ada yang gua bersama tamu. Nah sekarang gua bakal bermonolog lagi di episode ini. Ya seperti biasa gua bakal bercerita tentang gimana keadaan Jepang sekarang. Terus mungkin gua bakal bacain beberapa komen-komen dari kalian yang untuk kali ini sih kemungkinan sebagian besar dari Spotify ya. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, Spotify itu sekarang udah ada fitur komennya, dan di situ gue bisa langsung baca dari platformnya Spotify-nya itu sendiri, dan tentunya teman-teman bisa langsung lihat sendiri juga komennya di Spotify. Tentunya setelah gue accept ya, biasanya ada notifikasinya ke gue, ntar gue accept dan teman-teman bisa lihat sendiri komen teman-teman di Spotify. Nah, minggu ini ada apa ya? Ya setidaknya ada beberapa kayak angin segar ya teman-teman. Setelah beberapa pekan lalu BOJ atau Bank of Japan dia intervensi pasar, intervensi pasar uang asing juga. Terus dia juga akhirnya ya teman-teman menaikkan interest rate. Jadi bunga banknya sama mereka itu dinaikkan. Kenapa? Karena mungkin udah frustasi juga ya. Sebenarnya gua bukan expert dalam ilmu perekonomian ya teman-teman. Jadi gua cuma sotoy doang. Gua baca berita dan lain-lain. Yang dari berita yang gua baca itu intinya kayak mungkin karena mata uang Jepang yen itu tuh kayak anjlok terus gitu. Terus akhirnya dari sekian tahun lamanya si BOJ atau Bank of Japan itu memasang interest rate-nya itu minus, terus dinaikin sama dia. Jadi kurang lebih berapa ya kemarin tuh? Dari 0,1 ke 0,25% gitu ya. Dan juga beberapa menginterupsi pasar kayak menggelontorkan berapa billion gitu kemarin tuh di berita untuk uang asing yennya sendiri gitu supaya nilainya naik. Dan kita bisa lihat hasilnya beberapa hari lalu yen bisa sempat menyentuh 110-an ya. 1 yen itu adalah 110 rupiah. Jadi kalau 1000 yen berarti 110.000 rupiah. Gitu deh. Ya itulah intinya. Mata uang yen sekarang itu 1 yen adalah 110 rupiah. Sempat menyentuh itu ya, karena beberapa bulan lalu gitu yen sempat 100 dan sempat di bawah 100 gitu. Itu tuh yang dimana sekian tahun, apalagi waktu gue pertama kali datang ke Jepang itu sempat 130-an, 150 sempat kali ya, kurang tahu ya, pokoknya segituan. Dan ini udah menyentuh 100. Akhirnya ya itulah berbagai kebijakan dari Bank Jepang
akhirnya beberapa pekan lalu atau beberapa hari yang lalu sempat menyentuh 110 meskipun sekarang udah turun lagi. Yang dimana gara-gara instruksi pasar itu dan kenaikan interest rate, ya bukan berita yang asing lagi. Kalian mungkin beberapa teman-teman di Indonesia juga udah tahu kalau pasar Jepang itu lagi crash gara-gara interest rate itu. Jadi nilai saham di Jepang turun semua, anjlok. Terus mungkin Bitcoin, yang main Bitcoin juga anjlok juga kan harganya. Dan macam-macam lah. Yang dimana saat 110 itu kan anjloknya turun banget itu. Terus sekarang pasarnya harga saham dan lain-lainnya nggak naik, yennya malah turun, nggak makin naik gitu. Jadi nggak berimbang gitu. Jadi ya semoga di Jepang baik-baik aja teman-teman. Karena kalau nilai saham pasar itu menurun kan berarti akan mengakibatkan kesehatan, berimbas ke kesehatan perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang, khususnya perusahaan-perusahaan Jepang itu. Semoga kalian baik-baik aja, karena ya mungkin kalau cuma beberapa pekan doang kayak dan kembali bakal recovery itu naik lagi ke atas, ya mungkin bakal baik-baik aja sih. Tapi kalau terus turun sih, ya kayaknya kalian harus harap-harap cemas. Terutama teman-teman yang tinggal di Jepang ya. Tapi ya sementara selama kalian pikir gitu perusahaan kalian baik-baik aja ya, baik-baik aja sih. Terus beberapa minggu lalu atau bulan lalu ya, kayaknya tuh orang Indonesia lagi banyak banget teman-teman diberitakan di media Jepang atau di news Jepang gitu. Jadi mulai dari hal yang baik ya, kayak ada yang nolong anak kecil atau nolong seseorang gitu loh, pokoknya di sungai gitu, terselamatkan oleh orang Indonesia. Terus sempat masuk berita juga. Ada yang berita duka juga, yang dimana jadi ada kayaknya pekerja Indonesia makan jamur sembarangan. Kemungkinan sih jamur liar ya. Jadi makan jamur sembarangan, terus keracunan dan sampai meninggal dunia teman-teman. Dan sampai juga dan ada juga yang berita yang kurang mengenakan lebih tepatnya. Kalau tadi kan baik, duka, dan ini agak kurang mengenakan karena di beberapa pekan lalu itu ada berita yang cukup heboh, mungkin entah di Jepang atau cuma di komunitas orang Indonesia sendiri, yang dimana ada orang Indonesia itu yang ngerampok orang Jepang itu, cewek lah. Jadi kayak ceweknya tuh dipukul, terus dompetnya diambil. Dan katanya sepengetahuan gue di berita yang lain kayak akhirnya dia udah ditangkap dan ya diproses lah dan lain-lain. Jadi ya gimana teman-teman, meskipun gue sih ya namanya orang mah orang aja ya. Jadi nggak peduli apakah itu orang Indonesia atau itu orang Vietnam atau orang bule dan lain-lain. Tapi ya kalau orangnya memang begitu ya begitu aja gitu loh. Jadi gue sendiri juga nggak segitu berpengaruhnya juga gitu kalau ada berita orang Indonesia yang lagi viral atau lagi heboh di Jepang, karena nggak terlalu ngaruh kayak gitu. Tapi yang jelas ya teman-teman ya, kalau kamu memang merasa kamu membawa nama baik atau merasa membawa nama baik atau nama Indonesia di society Jepang, di masyarakat Jepang, di lingkungan Jepang, negara Jepang, ya setidaknya jadi patuh lah, nggak usah macem-macem. Dan kalian tahu sendiri kan seperti yang ada di berita-berita di Indonesia bahwa gaji Jepang itu lumayan dan lain-lain ya meskipun kalau dibilang kurang mah pasti orang bakal merasa kurang-kurang aja ya teman-teman. Tapi ya disyukurin aja teman-teman, nggak usah macem-macem lah. Bukan gua merasa nama Indonesia ternodai, justru
di Jepang itu agak bukan agak ya. Di Jepang tuh berbeda dengan Indonesia, teman-teman. Kalau kalian udah berurusan dengan hukum, udah berurusan dengan polisi, dari cerita dan sepengetahuan gue, itu tuh rumit dan ribet banget dan menjengkelkan gitu loh kalau kita berurusan hukum dengan Jepang, di Jepang. Apalagi kalian tahu kan, selalu ada declare, dan pemerintah Jepang tuh tahu gitu kita punya track record kriminal dan lain-lain gitu. Jadi itu akan menjadi pertimbangan bagi mereka buat apakah nanti urusan visa atau datang ke Jepang dan lain-lain gitu. Jadi ya jadi orang baik aja lah teman-teman di Jepang. Dan mungkin beberapa dari kalian juga udah nonton ya. Ada yang menarik di salah satu series yang ada di Netflix. Kayaknya original Netflix sih. Ya pokoknya ada di Netflix lah. Apakah kalian udah nonton atau belum? Jadi kemarin tuh gua abis nonton Tokyo Swindler, yaitu yang penipu jual beli tanah. Cerita premisnya sih kayak segerombolan penipu jual beli tanah di Jepang, seriesnya itu. Nah di mana menurut gua seriesnya bagus. Kalau kalian pengen nonton, silahkan nonton, dan gua rekomen banget sih buat kalian nonton. Yang dimana di akhir-akhir seasonnya, kayak akhir-akhir episodenya itu tuh gua kaget. Tiba-tiba ada orang berbahasa Indonesia tampil di series itu gitu. Meskipun ya orang yang ngomong dengan berbahasa Indonesia, gua rasa sih itu talentnya juga orang Indonesia ya. Semoga orang Indonesia beneran ya, bukan cuma orang Indonesia, orang lain yang diajarin berbahasa Indonesia gitu. Meskipun cameo, kita bisa bilang cameo ya, cameonya lah, peran cameonya itu sebagai penculik. Ya setidaknya orang mungkin pas nonton, ini bahasa apa ya? Bahasa Indonesia, teman-teman. Dan gara-gara itu juga pemeran utamanya, pemeran cukup utama itu pun akhirnya dipaksa untuk mengucapkan satu frase dalam bahasa Indonesia gitu. Ya meskipun cuma itu doang gitu loh. Tapi ya cukup menarik juga. Lagi nonton asik-asik, tiba-tiba loh kok ngomong bahasa Indonesia gitu. Ayo tonton, bukan promosi juga sih, tapi karena seriesnya juga bagus dan kalian sayang banget kalau nggak nonton. Nanti kasih tahu ya gimana kesan kalian tiba-tiba pas nonton ada orang yang ngomong berbahasa Indonesia, atau teman-teman yang memang udah nonton seriesnya itu bisa komen gimana kesannya ketika tiba-tiba ada orang Indonesia ngomong di series Jepang. Oke. Ya mungkin itu aja lah kali ya, buat hal-hal yang berhubungan dengan Jepang bulan ini atau pekan ini. Kita akan lanjut ke gue bakal bacain komen. Hari ini itu komennya dari Spotify semua. Jadi buat teman-teman yang memang pengen komennya dibacain, pengen tanya-tanya seputar Jepang dan lain-lain gitu, bisa langsung komen aja teman-teman di Spotify. Karena Spotify sekarang itu udah bisa isi komen gitu loh. Meskipun kayaknya yang punya Spotify itu nggak bisa balas ya. Setahu gue belum bisa balas ya. Tapi ya nggak tahu nanti. Tapi silahkan komen yang banyak di sana. Kalau mau tanya-tanya juga bisa tanya langsung di komen di Spotify, atau teman-teman bisa, kalau ya pertanyaannya agak rumit dan agak panjang dan nggak pengen orang lain tahu, bisa email ke nightin-tokyo.podcast@gmail.com. Oke, gue bakal bacain pertanyaan atau komen pertama. Jadi komennya ini ada di episode Idol Cafe, program baru teman-teman. Idol Cafe kita ngobrolin
tentang idol dengan suasana bukan dengan mindset kita tuh lagi di cafe gitu. Jadi obrolan cafe tapi ngomongin idol. Yang di episode pertama perkenalan kita dengan dunia peridolan. Jadi di situ ada Lightic Peach. Ada komen dari Lightic Peach. Jadi dia komen idol identik dengan pengisi OST atau soundtrack anime, dan yang teringat adalah Nogisaka 46 pengisi soundtrack atau OST Naruto Shippuden berjudul Tsukino Okisa. Tsukino Okisa. Jadi besaran dari bulan itu. Karena pertanyaan yang gue taruh di sini tuh kan, coba ceritakan perkenalan kalian juga dengan dunia peridolan. Jadi dia jawab, dia cerita perkenalannya. Mungkin bukan perkenalan, kayaknya dia paling teringat lah dari lagu Nogisaka 46 yang berjudul Tsukino Okisa, yang juga menjadi soundtrack dari Naruto Shippuden. Oke. Komen selanjutnya ada di Maze-Maze episode 03 yang kita ngobrolin tentang kombini di Jepang serba bisa. Jadi ada komen dari Ito Imam. Oke. Pertanyaan dari episode itu adalah kira-kira apa yang kalian paling suka dengan kombini di Jepang. Meskipun dia menjawab atau komentar nggak ada sangkut pautnya dengan pertanyaannya, tapi dia ada komentar, seru nih Maze-Maze, ada pronounce bahasa Jepangnya juga. Ya, bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya, jadi Maze-Maze itu tentang apa? Jadi Maze-Maze itu adalah program yang gua buat bareng dengan Marisa dan Yemima, yang dimana kita itu ngobrolin aja tentang Jepang, tentang kehidupan di Jepang, tapi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, yang dimana gua dan Yemima itu akan ngobrol dengan bahasa Indonesia, sedangkan Marisa sebagai native Jepang dia akan menggunakan bahasa Jepang. Kan beberapa komentar di Instagram kan banyak tanya, lah bukannya Marisa bisa bahasa Indonesia dan lain-lain. Iya bisa teman-teman. Cuman memang tujuan episode itu tuh dan tugasnya Marisa di episode di program Maze-Maze itu adalah mencontohkan atau ngomong dalam bahasa Indonesia seperti native orang Jepang gitu loh. Karena mungkin bagi teman-teman yang sedang belajar gitu tentang bahasa Jepang, atau teman-teman Jepang yang belajar tentang bahasa Indonesia, bisa belajar dari program Maze-Maze, karena obrolannya meskipun kita campur-campur ya bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, kita tuh saling auto translate gitu loh. Misalkan si Marisa ngomong menjelaskan dengan bahasa Jepang, antara gua atau Yemima bakal memfollow up dengan bahasa Indonesia. Yang begitu juga sebaliknya, ketika gua jelasin atau Yemima jelasin dengan bahasa Indonesia, Marisa sendiri akan memfollow up dengan bahasa Jepang gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Indonesia, buat teman-teman Jepang ya yang lagi belajar bahasa Indonesia, atau teman-teman Indonesia yang lagi belajar bahasa Jepang, bisa banget dengerin Maze-Maze buat referensi aja gitu loh. Gimana sih native Indonesia atau native Jepang itu dalam berbicara gitu. Oke, kita lanjut ke komen selanjutnya. Ada di episode 15 cerita kesusahan seorang rekruter udah dengerin aja. Ya, jadi di sini tuh gue ngobrol bersama Daniel. Pertanyaan yang gue lempar adalah, menurut kalian tentang visa TG atau Toku Tegino, apakah menguntungkan bagi tenaga kerja Indonesia atau tidak? Jadi di sini ada Inochi menjawab pertanyaan itu
bagi dia menguntungkan karena bisa langsung bekerja setara dengan profesional meskipun tanpa ada riwayat magang di Jepang sebelumnya. Jadi bagi yang nggak tahu Tokute Gino itu apa, atau TG, atau kalau bahasa Inggrisnya itu SSW, Special Skilled Worker, kayak gitu-gitulah. Jadi visa jenis ini tuh visa jenis baru teman-teman. Jadi itu kayak perpanjangan dari visa Kensuke atau trainee gitu. Jadi kayaknya itu visa ini keluar pas masih zaman almarhum AB itu ya. Jadi memang sedikit rumit ya, bukan sedikit rumit, sedikit dilema ya, sedikit rumit juga lah. Karena visa ini tuh hampir setara dengan visa kerja di Jepang, bukan visa kerja biasa lah, maksud kerja kantoran yang kayak gua punya atau teman-teman yang lain yang memang kerja kantoran di Jepang. Tapi dia itu hampir mirip dengan visa trainee gitu loh. Karena visa Tokute Gino itu sebenarnya kayak trainee tapi lebih mendekati ke visa kerja yang pada umumnya gitu. Kekuatannya sama, hampir setara dengan visa kerja biasa, tapi dia itu mirip trainee, jadi terikat dengan kontrak gitu loh. Jadi kalau kontraknya putus, visanya pun putus gitu. Nah, kayak gitu ya ribet lah. Gue juga nggak paham banget ya. Mungkin bisa dengerin aja di episode-episode yang gue ngobrol bersama Daniel itu, yang kita ngomongin tentang TSK ya, karena dia sebagai TSK sendiri, gimana proses Tokute Gino dan lain-lain, dan ya gitulah. Kenapa ribet ya? Karena mungkin visa baru dan ya memang mungkin orang Jepang suka ribet aja sendiri gitu. Sorry. Karena ya memang mungkin untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja juga ya. Karena ya gitulah, taulah Jepang declining population, terus mungkin di spesifik pekerjaan tertentu orang Jepang udah enggan gitu loh nyari kerjaan di sana, mungkin lebih enak yang AC dan lain. Enggak cuma orang Indonesia doang, orang Jepang juga lebih suka kerja yang dingin di AC gitu. Oke, kita lanjut ke komen selanjutnya, dan komen terakhir buat episode kali ini. Itu komentarnya ada di episode 14. Kalau beneran perang gimana kita yang di Jepang. Jadi di sini gua melemparkan sebuah pertanyaan. Menurut kalian bakal beneran terjadi perang nggak ya? Meskipun kalaupun iya, kira-kira apa yang bakal jadi pemicu? Jadi di sini ada komentar dari Galang Eka Sakti. Halo Galang Eka Sakti. Dia bilang, komentarnya adalah moshi-moshi. Moshi-moshi. Saya biasa dengar di platform sebelah bareng HIM. HIM itu Hiduplah Indonesia Maya ya, dan Ruang 28. Nah, kalau gue sebut dua podcast ini, kalian pasti tahu dong platform yang mana. Platform yang kuning, yang kebanggaan orang Indonesia, yang local pride gitu. Terima kasih loh, karena gue sebenarnya belum banyak pendengar ya, siapa namanya, Galang Eka Sakti. Gue sebenarnya belum banyak pendengar di Noise atau platform yang kuning itu, meskipun sebenarnya gue punya episode VIP di sana. Jadi episode yang dimana kalian harus membayar dulu baru bisa dengerin fullnya. Nah itu tuh episode menyambung yang bareng Mr. X tentang prostitusi, dunia prostitusi di Jepang. Cuman di episode berbayar itu gue kayak meng-spill, bukan gue ya, maksudnya si Mr. X men-spill tempat-tempat atau seperti apa sih detailnya tentang dunia prostitusi di Jepang. Jadi buat kalian yang dengerin di YouTube,
atau dengerin di Spotify atau platform lain selain Noise, bisa coba mampir ke Noise-nya Night in Tokyo, di scroll aja ke bawah, cari yang ada episode VIP yang membayar, kayaknya kemarin itu gua pasang tarif tuh 50 koin ya. Kalau kalian penasaran seperti apa sih apa ya namanya, prostitusi di Jepang, misalkan tokonya gimana dan lain-lain, ya sebenarnya bukan hal-hal yang gimana ya, maksudnya cuma sekedar hiburan aja. Bisa aja dengerin di Noise, dan cukup dengan membayar 50 koin kalian bisa dengerin cerita Mr. X tentang mereview semua tempat-tempat yang biasa dia kunjungi gitu. Oke, lanjut komennya dia. Jadi bareng HIM atau Indonesia Hiduplah Indonesia Maya dan Ruang 28, dan dia lanjut, menurutku perang gak bakal terjadi kecuali ada negara yang desperate. Nah, negara apa tuh? Cina mustahil attack duluan. Momentum ekonominya juga lagi bagus. Ya benar. Menurut gue, kalaupun akan terjadi perang dunia ketiga, gue rasa bukan Cina yang memulai, teman-teman. Ya sama kayak perang dunia kedua. Perang dunia kedua kan Amerika tadinya gak mau ikut-ikutan kan. Dan Amerika dan bukan Amerika yang memulai, tapi Jerman yang memulai, kayak gitu. Ya kalau nanti bakal perang dunia ketiga, kemungkinan juga bukan Cina yang memulai, meskipun nanti kemungkinan ini prediksi gua doang ya, atau ya ini soto-sotoyan gua doang lah. Cina kayak nggak mau ikut perang, gua lagi bagus-bagusnya gini, kedesak akhirnya ikutan perang. Biasanya kan kayak gitu. Ya kalau dia bilang kan kecuali ada negara yang desperate. Nah kira-kira negara manakah itu yang desperate? Indonesia. Enggak lah, bukan Indonesia. Indonesia tuh masih aman-aman aja gitu loh. Mungkin antara Korea Utara itu, atau negara kayak yang sampai sekarang masih saling perang, negaranya nggak stabil, Yaman stabil ya negara Timur Tengah lah, peperangan antara orang Arab dan orang Kurdish, jadi orang Iran dan orang Arab, ya gitu-gitulah. Ya kemungkinan sih ya dari situ, tapi ya semoga aja ya teman-teman, karena apapun itu yang namanya perang nggak ada untungnya, teman-teman. Hanya sebagai pemuas ego politik tiap negara atau masing-masing doang, dan ya dimana ujung-ujungnya yang dirugikan adalah masyarakat sipil gitu. Jadi ya kita berdoa nggak bakal terjadi. Kalau meskipun ekonominya kebalik jadi Cina yang memimpin, semoga triggernya bukan perang, tapi terbalik dengan damai, dan yang hidup di Indonesia, hidup di Jepang akan orang Indonesia yang di Jepang akan ya santai-santai atau damai-damai aja. Karena kalaupun akan terjadi perang, kemungkinan Jepang itu akan menjadi salah satu negara sasaran juga sih, dimana kita tahu kan di Jepang ada camp militernya Amerika juga gitu loh di sini. Jadi kemungkinan bakal diserang juga bisa, meskipun kayaknya Korea Selatan dulu. Ya semoga kita teman-teman juga yang di Indonesia atau dimanapun, diaspora dimanapun di seluruh dunia ini tetap aman-aman aja, sehat-sehat aja, dan semoga nggak bakal terjadilah perang-perang begituan gitu. Dan ekonomi semoga semakin membaik buat kalian, rezekinya juga semakin melimpah bertambah. Sekian dulu pokoknya episode kali ini, teman-teman. Jangan lupa follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, karena di sana gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini, teman-teman. Juga hal-hal yang berkaitan tentang Jepang. Dan
kalau teman-teman pengen komen-komen silahkan komen di YouTube atau di Instagram. Kalau komennya bagus biasanya gue bakal bales atau gue bakal tanggepin dan lain-lain. Tapi kalau mau komennya dibacakan, silahkan komen di Spotify karena Spotify sekarang punya fitur buat nulis komen. Nanti komennya gue review dan gue publish, jadi komen kalian juga bisa terlihat di Spotify. Dan nantinya di episode monolog gue selanjutnya gue bakal bacain dan gue bakal tanggapi komentar kalian. Kalau kalian juga pengen tanya sesuatu hal yang lebih mendetail tentang kehidupan di Jepang, bisa kirim email di nightin-tokyo.podcast@gmail.com. Dan jangan tentunya kunjungi juga di website www.nightin-tokyo.com teman-teman. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang episode paling baru sekarang. Semuanya ada di www.nightin-tokyo.com. Oke. Sekian dulu buat episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman udah selalu setia dengerin Night in Tokyo. Selamat malam, sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.